Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi, tentunya membanggakan institusi. Kisah inspiratif kita awali dari kisah Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor, Polda Nusa Tenggara Timur, Aibda Andreas Rihi, yang menjadi penggerak perubahan karakter bagi anak dan remaja di daerah terpencil dan terluar Indonesia. Selain itu, Aibda Andreas juga mendatangi sekolah di daerah perbatasan NKRI, RDTL, Indonesia dan Timor Leste melakukan sosialisasi dan pendidikan agar tidak takut untuk bersaing dengan anak-anak negara lain. Dan berikut kisah inspiratifnya. Formasi, siap! 11, 12, 13, 14, bisa! Aibda Andreas Rihi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur, menjadi penggerak perubah karakter bagi anak dan remaja di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. Selain kegiatan yang dilakukan sebagai seorang polisi lalu lintas, Aibda Andreas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib lantas dan etika berlantas dalam upaya menciptakan Kamsel Tipcar Lantas dalam program Presisi Polri. Aibda Andreas juga membentuk relawan lantas seperti anggota PKS atau patroli keamanan sekolah di SMA Negeri 1 Kalabahi. Selain mengajarkan kepada mereka pemahaman tentang lantas, tapi juga melibatkan secara langsung membantu anak-anak sekolah dalam penyeberangan di jalan. Kami dari PKS SMA Negeri 1 Kalabahi, manfaat yang kami dapat saat mengikuti PKS, yang pertama, kami belajar tentang lalu lintas, yang kedua, kami dapat membantu teman-teman untuk menyeberangi jalan, dan yang ketiga, kami belajar disiplin karena setiap kali kami tiket, kami harus bangun pagi dan harus tepat waktu ke sekolah. Baik, pagi ini saya bersama dengan anak didik saya di kelompok PKS dan mendampingi mereka dalam praktek kegiatan lalu lintas di jalan. Terima kasih. Mendatangi sekolah di daerah perbatasan NKRI, RDTL atau Indonesia dan Timor Leste melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada anak-anak sekolah untuk tidak takut untuk bersaing dan juga kegiatan-kegiatan motivasi lainnya. Tidak hanya di sekolah, Aibda Andreas juga melatih dan membina pramuka di Saka Bayangkara Polres Alor, bahkan menjadi pengurus pramuka sebagai wakil ketua kuartir cabang Alor, memberikan pendidikan kepramukaan dan juga pendidikan karakter kepada anggota pramuka di wilayah Alor guna memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi masa depan mereka. Membentuk anak-anak muda dalam kelompok Red Scout untuk melatih mental dan disiplin diri serta kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan atau contoh yang baik bagi anak-anak muda yang lain di Kabupaten Alor. Baik, selamat sore. Hari ini saya kembali lagi bersama dengan anak didik saya, salah satu tim yang dibentuk dengan nama Red Scout untuk mendidik anak-anak generasi muda, menanamkan disiplin sejak mereka masih dini untuk menjadi bekal masa depan mereka nanti. Terima kasih. Terlibat dalam kegiatan kerohanian, membina mental spiritual anak-anak muda gereja agar selalu meningkatkan persekutuan iman dan taat dalam beribadah. Mendukung program vaksin presisi dengan terlibat sebagai petugas vaksinator, membantu percepatan vaksinasi COVID-19 di gerai-gerai vaksin yang dilakukan oleh Polres Alor. Tim Liputan Polri TV. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Aibda Andreas Rihi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor, Polda Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak Andreas. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore Ibu. Ya Pak Andreas, menjadi penggerak perubah karakter anak dan remaja di daerah terluar Indonesia. Apa yang mendasari Anda melakukan kegiatan tersebut Pak Andreas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Dasar alasan yang kenapa saya melakukan kegiatan pendidikan karakter bagi anak-anak sebenarnya terlahir karena hobi yang saya minati semenjak saya masih duduk di bangku sekolah sampai saya menjadi seorang anggota kepolisian. Saya sering terlibat dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan lainnya. Pengalaman tersebut yang membuat saya terdorong untuk melakukan berbagai kegiatan pendidikan karakter untuk menjadi bekal bagi anak-anak di daerah ini. Kedua, melihat anak-anak muda yang
menghabiskan masa muda mereka dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat atau dalam terbaik. Di situ saya tergerak untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang lebih baik, arahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan karena kerinduan saya ingin untuk mereka tidak bodoh dalam masa depan mereka, dan buat mereka untuk tidak malas belajar, sehingga ketika mereka menghadapi masa depan mereka atau mengejar cita-cita mereka, mereka sudah siap dan mereka tidak takut lagi untuk bersaing dengan teman-teman mereka yang mungkin berada di kota-kota besar, dan mereka juga punya pikiran optimis untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka, Pak. Iya Pak Andreas, Anda juga membentuk relawan lantas anggota patroli keamanan sekolah. Apa sebenarnya manfaat dari kegiatan itu Pak? Baik, untuk kegiatan relawan lalu lintas yang saya bentuk merupakan salah satu program Kakor Lantas Polri, di mana relawan lalu lintas itu merupakan salah satu kegiatan ekskul yang ada di sekolah juga, dan kegiatan itu merupakan kegiatan PKS atau patroli keamanan sekolah. Dan kegiatan patroli keamanan sekolah selain melatih disiplin kepada anak-anak, kami juga mengajarkan tentang pendidikan lalu lintas, di mana anak-anak juga belajar untuk membantu menyeberangkan jalan bagi para pengguna jalan, bukan hanya untuk teman-teman mereka yang berada di sekolah maupun pengguna jalan yang kebetulan melintas di tempat mereka melaksanakan kegiatan praktek. Kemudian yang paling penting adalah menanamkan rasa memiliki atau kecintaan mereka terhadap sekolah mereka sendiri. Iya Pak. Baik, ternyata Anda juga mengajar tidak hanya satu sekolah, tapi pendidikan kebangsaan ini Anda ajarkan di berbagai sekolah di wilayah Alor. Dapat dijelaskan Pak seperti apa pengajaran yang diajarkan Bapak di sekolah Alor ini? Terima kasih untuk kegiatan pendidikan yang saya lakukan selama ini. Merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor. Selain memberikan pendidikan lalu lintas, saya juga sering kali melakukan pendidikan tentang wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Saya mencoba memberikan pendidikan dengan sistem edukasi dan kegiatan bermain bersama dengan mereka, meningkatkan semangat belajar. Ketika anak-anak yang sekolahnya cukup jauh dari kota, mereka tidak hanya bertemu dengan bapak ibu guru mereka, tetapi mereka juga bisa bertemu dengan saya sebagai seorang anggota komisi yang punya keinginan untuk mendidik mereka. Kemudian yang cukup jauh dari kota membuat setiap kali kegiatan pendidikan saya berikan, saya ketika kami meninggalkan sekolah itu, saya tergerak atau saya memiliki kerinduan untuk sering sekolah memberikan pendidikan lagi. Iya baik Bapak. Dan tidak bisa baik Bapak. Dan apa sih yang menjadi dasar Bapak juga melakukan sosialisasi tentang nasionalisme NKRI? Karena wilayah Alor NTT merupakan wilayah terluar Indonesia perbatasan dengan Timor Leste. Ya Pak Andreas. Oke, saya Alor ya baik. Sorry Bu. Ya silakan Pak. Ya. Kabupaten Alor merupakan daerah perbatasan langsung Indonesia dan RDTL Timor Leste, sehingga menurut saya kegiatan pendidikan yang kita harus lakukan sekolah-sekolah pada tadi itu kegiatan yang kami lakukan ini
yang saya lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan di mana membutuhkan daripada pemerintah terhadap Indonesia, mendekatkan diri dengan masyarakat dan membangun kecintaan terhadap institusi ini, Mbak. Terima kasih. Iya, selain nasionalisme, Anda juga mengajarkan berhubungan baik antar negara, mengingat banyak warga dari Timor Leste yang masih berhubungan keluarga dengan masyarakat Alor NTT, begitu Pak? Iya benar Pak, ya, benar Bu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Alor sendiri memang karena hubungan kawin mawin dan sejak Timor Leste berpisah dengan Indonesia, sehingga banyak warga masyarakat Timor Leste yang sudah menetap di Alor dan menjadi masyarakat dan Alor. Sehingga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan seringkali saya menemukan sifat saling rasa saling persaudaraan dan mengajarkan tentang mereka bagaimana menghargai bersama dan juga mereka dan keluarga mereka, saudara-saudara mereka yang ada di Timor Leste, gitu Pak. Ya, himbauan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak remaja dan anak-anak di Timor, di NTT khususnya di Alor untuk tetap mencintai NKRI dan berbuat baik, apa yang bisa disampaikan Pak? Baik. Ya, pesan. Ya, pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak di Alor dan untuk mencintai NKRI dari yang seperti apa yang Bapak sampaikan setiap pembelajaran Bapak berikan? Baik, untuk pesan saya bagi generasi muda di seluruh Indonesia, terkhususnya di daerah terpencil seperti kami di Kabupaten Alor, mari kita sama-sama mencintai negeri kita ini, tanah air Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia ini memiliki berbagai banyak suku, budaya, bahasa, dan agama, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita meraih mimpi dan cita-cita berdua dengan Iya, terima kasih Bapak Aibda Andreas Rihi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur yang telah berbagi kisah inspiratifnya bersama kami di program Presisi Inspiratif. Salam presisi. Ya, kisah inspiratif lainnya datang dari Bribka Joko Santosa, Babin Kaptipmas Desa Tanjung Rejo, Polsek Wirosari, Polres Grobogan, Jawa Tengah, membangun zona ketahanan pangan, menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan budidaya ikan lele. Kisah inspiratifnya usai jeda berikut ini.